Gema tepuk tangan yang riuh di aula besar rakyat Pyongyang menandai sebuah titik balik baru dalam sejarah retorika politik luar negeri Korea Utara di tengah ketegangan global yang kian memuncak. Sebuah pernyataan kontroversial muncul bukan dari mulut juru bicara militer atau media pemerintah KCNA seperti biasanya, melainkan langsung dari bibir Kim Jong-un dalam kapasitasnya sebagai presiden urusan kenegaraan. Dalam sebuah forum internasional yang dihadiri oleh para diplomat dan petinggi militer senior, Kim Jong-un secara terbuka melabeli Israel bukan sebagai sebuah negara yang berdaulat, melainkan sebagai entitas teroris yang lahir dari rahim campur tangan ilegal Amerika Serikat. Pernyataan ini segera memicu gelombang kejutan di radar intelijen Barat, mengingat status Kim sebagai pemegang kendali penuh atas persenjataan nuklir di semenanjung Korea. Banyak analis internasional awalnya meragukan, apakah ini hanyalah retorika rutin untuk menarik perhatian dunia. Namun sumber internal dari laporan, Pyongyang Global Strategic Review, mengonfirmasi bahwa klaim ini didasarkan pada doktrin baru Korea Utara yang melihat konflik di Timur Tengah sebagai cerminan langsung dari imperialisme di Asia Timur. Dalam pidatonya yang disiarkan secara terbatas namun berhasil disadap oleh lembaga pemantau Northeast Asia Security Watch, Kim Jong-un menegaskan bahwa Israel tidak layak disebut sebagai negara yang sah. Ia berargumen bahwa sejarah berdirinya Israel tidak bisa dilepaskan dari peran Washington yang ia sebut sebagai arsitek teror global. Menurut Kim, Israel hanyalah sebuah proyek yang sengaja dirancang, dan dipersenjatai untuk menjadi instrumen kekerasan guna mengamankan kepentingan energi dan geopolitik Amerika Serikat di tanah Arab. Pernyataan ini terasa kian ekstrem saat Kim menyinggung bahwa setiap peluru yang ditembakkan di jalur Gaza memiliki sidik jari industri pertahanan Amerika. Berdasarkan basis data Global Conflict Database GCD, klaim Korea Utara ini sebenarnya mencoba mengeksploitasi sentimen anti-Barat yang sedang tumbuh subur di belahan dunia selatan. Kim menilai keberadaan Israel adalah anomali hukum internasional yang hanya bisa bertahan karena perlindungan hak veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB. Ia mempertanyakan status legitimasi Israel dengan retorika yang tajam, menyebutnya sebagai benteng bayaran yang tidak memiliki akar budaya atau sejarah yang diakui oleh komunitas rakyat di kawasan tersebut. Sudut pandang ini, menurut laporan analitis dari Middle East Insight Group, adalah cara Pyongyang untuk memposisikan dirinya sebagai pembela bangsa-bangsa yang tertindas, sekaligus memberikan tantangan terbuka bagi tatanan dunia yang dipimpin oleh AS. Interaksi antara narasi Pyongyang dan fakta di lapangan menunjukkan pola yang menarik untuk dikaji lebih jauh. Jika kita merujuk pada Journal of Contemporary Geopolitics, penilaian Kim Jong-un memang tidak muncul dari ruang hampa. Selama ini, Amerika Serikat memang dikenal memberikan dukungan tanpa syarat yang sangat besar kepada Israel. Namun, Kim melangkah lebih jauh dengan menyebut dukungan tersebut sebagai pendanaan terhadap sindikat terorisme negara. Ia menuduh bahwa setiap paket bantuan militer yang disetujui oleh Kongres Amerika Serikat adalah bukti nyata bahwa Israel adalah bagian integral dari struktur militer Amerika, bukan entitas yang berdiri sendiri. Pernyataan ini memperkeruh suasana karena disampaikan tepat saat hubungan antara Trump dan Netanyahu sedang berada dalam sorotan tajam, menciptakan sebuah narasi di mana para pemimpin Barat digambarkan sedang panik menghadapi ancaman nuklir dari timur yang kini mulai melirik ke arah Tel Aviv. Tidak berhenti di situ Kim Jong-un menggunakan forum tersebut untuk mengirimkan pesan peringatan bahwa jangkauan rudal balistik antar benua ICBM kini tidak lagi hanya terpaku pada daratan Amerika tetapi juga mampu mencapai sekutu-sekutu terdekat Washington dimanapun mereka berada. Dokumen Nuclear Threat Initiative (NTI) mencatat bahwa perubahan arah ancaman ini merupakan eskalasi verbal paling serius yang pernah keluar dari Pyongyang terkait urusan Timur Tengah. Ketajaman kritik Kim Jong-un ini seolah ingin membuktikan bahwa Korea Utara tidak lagi sekadar penonton dalam peta konflik dunia, melainkan pemain aktif yang siap menggunakan pengaruh militernya untuk mengubah keseimbangan kekuasaan. Bagi Kim, Israel dan Amerika Serikat adalah dua sisi dari koin yang sama, sebuah hubungan yang ia sebut sebagai aliansi maut yang mengancam stabilitas global. Banyak pihak bertanya-tanya, mengapa sekarang? Sumber dari Diplomatic Intelligence Unit menyimpulkan bahwa langkah Kim Jong-un ini adalah upaya strategis untuk memecah konsentrasi Amerika Serikat. Dengan memicu ketakutan di Tel Aviv, Korea Utara berharap dapat mengurangi tekanan militer di perbatasan mereka sendiri. Narasi yang dibangun sangatlah sistematis, menyudutkan Israel secara moral melalui label teroris, mempertanyakan kedaulatannya secara hukum melalui sejarah keterlibatan AS, dan terakhir, memberikan ancaman fisik melalui bayang-bayang serangan nuklir yang mengerikan. Inilah yang membuat ucapan Kim di Pyongyang tersebut bukan sekadar pidato kosong, melainkan sebuah pernyataan perang retoris
yang memiliki potensi untuk meledak menjadi konfrontasi fisik yang nyata di masa depan. Dalam doktrin politik luar negeri yang baru saja dipaparkan di Pyongyang, fokus tajam kini beralih pada apa yang disebut oleh Kim Jong-un sebagai hubungan parasitik antara Washington dan Tel Aviv. Analisis mendalam yang dirilis oleh Pyongyang Strategic Defense Review mengemukakan argumen bahwa Israel tidak beroperasi sebagai entitas politik independen, melainkan sebagai perpanjangan tangan militer Amerika Serikat yang ditempatkan secara strategis di jantung Timur Tengah. Narasi ini diperkuat dengan data dari Middle East Power Index yang menunjukkan bahwa tanpa dukungan logistik dan intelijen konstan dari Pentagon, postur militer Israel akan mengalami degradasi signifikan dalam waktu singkat. Kim Jong-un menilai bahwa peran Israel dalam peta geopolitik global hanyalah sebagai instrumen gangguan yang sengaja dipelihara untuk mencegah munculnya persatuan di antara negara-negara Arab dan untuk membendung pengaruh kekuatan penyeimbang seperti Iran dan Rusia di kawasan tersebut. Ketergantungan ini, menurut laporan investigasi dari Global Hegemony Watch, telah menciptakan sebuah dinamika di mana kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah seringkali tidak bisa dibedakan dengan kepentingan keamanan nasional Israel. Pyongyang memandang fenomena ini bukan sebagai aliansi dua negara berdaulat, melainkan sebagai sebuah proyek kolonial modern di mana Israel berfungsi sebagai kapal induk yang tidak bisa tenggelam milik Amerika Serikat. Berdasarkan arsip Declassified Asian Security Files, Kim Jong-un menyebutkan bahwa setiap langkah diplomasi yang diambil Washington di meja PBB selalu bertujuan untuk memproteksi bidak catur mereka di Mediterania Timur ini. Bagi Korea Utara, keberadaan Israel adalah bukti nyata bahwa Amerika Serikat tidak pernah berniat untuk menciptakan perdamaian abadi, melainkan hanya ingin mempertahankan kontrol atas jalur energi global melalui kekuatan proksi yang agresif. Sentimen ini kian memanas saat media pemerintah mulai mengutip data dari International Geopolitical Assessment, IGA, yang menyoroti bagaimana teknologi militer Amerika Serikat yang diuji coba oleh Israel di medan tempur sebenarnya adalah bagian dari riset persenjataan global Washington. Kim Jong-un menegaskan bahwa Israel bertindak sebagai laboratorium tempur bagi industri militer Amerika, di mana setiap konflik yang terjadi di Gaza atau Lebanon digunakan untuk menyempurnakan sistem persenjataan yang nantinya akan digunakan untuk mengancam negara-negara yang tidak sejalan dengan Barat, termasuk Korea Utara. Laporan dari Continental Defense Journal mencatat bahwa perspektif ini bertujuan untuk meyakinkan dunia bahwa Israel adalah ancaman bagi stabilitas global secara keseluruhan, bukan hanya bagi tetangga regionalnya. Kim menyerukan bahwa dunia harus melihat melampaui retorika perdamaian Amerika dan mengenali wajah asli Israel sebagai ujung tombak imperialisme. Interaktivitas antara narasi Pyongyang dan kondisi politik di Amerika Serikat juga menjadi sorotan dalam bab ini. Menurut buletin Washington Tel Aviv Intelligence Tracker, ada kekhawatiran yang tumbuh di kalangan internal Gedung Putih bahwa narasi Korea Utara ini mulai mendapatkan tempat di hati publik internasional yang skeptis terhadap keterlibatan militer Amerika Serikat yang tak berujung. Kim Jong-un secara cerdik menggunakan statistik dari Human Rights Compliance Monitor untuk menunjukkan kontradiksi antara klaim demokrasi Amerika dan dukungannya terhadap kebijakan ekspansionis Israel. Ia berargumen bahwa jika Amerika benar-benar menjunjung tinggi hukum internasional, mereka tidak akan membiarkan sebuah entitas melakukan pendudukan wilayah selama berpuluh-puluh tahun. Ketidakkonsistenan ini, bagi Pyongyang, adalah celah untuk meruntuhkan moralitas moral yang sering diagungkan oleh Washington. Analisis yang diterbitkan oleh Asia Pacific Security Forum menambahkan bahwa Kim Jong-un sedang mencoba membangun jembatan solidaritas dengan negara-negara di Timur Tengah melalui narasi musuh bersama. Dengan menggambarkan Israel sebagai instrumen geopolitik Amerika Serikat, Korea Utara berusaha meyakinkan para pemimpin di kawasan tersebut bahwa keamanan sejati hanya bisa dicapai dengan memutus ketergantungan pada sistem keamanan Barat. Pidato Kim yang disadap oleh Global Signals Intelligence menunjukkan bahwa ia secara spesifik menyebut Israel sebagai kanker yang ditanam oleh tangan asing, yang hanya bisa disembuhkan dengan perlawanan kolektif terhadap sumber dana dan senjatanya, yaitu Amerika Serikat. Hal ini menciptakan sebuah narasi di mana setiap serangan verbal terhadap Israel secara otomatis menjadi serangan terhadap hegemoni global Amerika. Pada akhirnya, bab 2 ini menegaskan bahwa dalam pandangan Pyongyang, Israel bukan hanya sekadar lawan ideologis, melainkan hambatan fisik bagi tatanan dunia multipolar yang mereka cita-citakan. Data dari Strategic Forecast Intelligence menyimpulkan bahwa pelabelan Israel sebagai instrumen geopolitik adalah langkah pembuka bagi Korea Utara untuk membenarkan tindakan militer atau dukungan terhadap kelompok-kelompok anti-Israel di masa depan. Kim Jong-un menutup argumentasinya dengan peringatan bahwa selama alat teror ini masih berfungsi di bawah kendali Washington, maka stabilitas di Timur Tengah dan Asia Timur
akan terus berada dalam beang-beang konflik. Pesan ini bukan hanya ditujukan untuk Israel, melainkan sebuah ultimatum langsung kepada Amerika Serikat bahwa Pyongyang siap menghadapi instrumen-instrumen mereka di panggung manapun, termasuk di Tel Aviv. Penyelidikan mendalam yang dipaparkan oleh otoritas Pyongyang kini mengarah pada aliran dana yang dianggap sebagai napas kehidupan bagi eksistensi Israel di Timur Tengah. Berdasarkan laporan khusus dari Pyongyang Financial Intelligence Unit yang menyadap data transaksi transnasional, Amerika Serikat tercatat telah menggelontorkan bantuan militer dan finansial dalam jumlah yang melampaui batas kewajaran hubungan antar negara. Kim Jong-un dalam pidato lanjutannya menyoroti angka puluhan miliar dolar yang secara rutin disalurkan melalui mekanisme Foreign Military Financing (FMF). Ia berargumen bahwa dana ini bukan sekadar bantuan ekonomi, melainkan investasi berdarah untuk memastikan Israel tetap menjadi kekuatan yang tak tertandingi di kawasan tersebut. Analisis dari Global Wealth Conflict Research menunjukkan bahwa intensitas bantuan ini telah menciptakan ketergantungan sistemik yang membuat kebijakan militer Tel Aviv hampir mustahil untuk dipisahkan dari strategi jangka panjang Pentagon. Data yang dikumpulkan oleh Bureau of Middle Eastern Economic Studies (BMS) mengungkapkan bahwa aliran persenjataan modern, mulai dari jet tempur siluman hingga sistem pertahanan rudal canggih, merupakan bagian dari komitmen Washington untuk menjaga keunggulan militer kualitatif Israel. Namun, bagi Korea Utara, fenomena ini tidak dilihat sebagai bentuk solidaritas antar sekutu. Kim Jong-un menggambarkan pola ini sebagai strategi pembentukan monster di mana Amerika Serikat bertindak sebagai penyandang dana utama bagi tindakan yang ia sebut sebagai aktivitas terorisme negara. Dalam buletin Asian Defense Analyst, ditekankan bahwa dukungan fantastis ini adalah cara Washington untuk mensubstitusi kehadiran tentara mereka sendiri di lapangan dengan menggunakan militer Israel sebagai ujung tombak. Pyongyang memandang setiap dolar yang dikirim ke Tel Aviv sebagai peluru yang diarahkan pada bangsa-bangsa Arab dan sekutu potensial Korea Utara di kawasan tersebut. Interaksi data dari World Arms Trade Monitoring Group memberikan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana bantuan ini digunakan untuk memperkuat dominasi Israel. Kim Jong-un menegaskan bahwa pertumbuhan militer Israel yang sangat pesat bukanlah hasil dari kemandirian ekonomi, melainkan hasil dari suntikan dana tanpa henti yang ia istilahkan sebagai subsidi agresi. Ia mempertanyakan mengapa masyarakat internasional tetap diam, sementara Amerika Serikat terus menyalurkan bantuan militer besar-besaran di tengah krisis kemanusiaan yang terjadi. Berdasarkan laporan dari Global Ethics Oversight, retorika Kim ini bertujuan untuk memicu kemarahan publik di negara-negara berkembang dengan menunjukkan standar ganda Washington. Kim menuding bahwa Amerika Serikat bersedia mengabaikan hukum domestiknya sendiri termasuk aturan yang melarang bantuan militer kepada pelanggar hak asasi manusia hanya demi menjaga bidak utama mereka tetap berdiri tegak di Mediterania. Menurut laporan eksklusif dari Middle East Security Ledger, Korea Utara kini mulai melacak rute logistik bantuan tersebut dan mengklaim memiliki bukti bahwa sebagian dari bantuan militer tersebut digunakan untuk operasi-operasi intelijen yang juga menargetkan asit-azit luar negeri milik Pyongyang. Kim Jong-un menggunakan poin ini untuk membangun urgensi di kalangan elit militernya, menyatakan bahwa dukungan finansial Washington ke Israel adalah ancaman langsung bagi keamanan nasional Korea Utara. Ia berpendapat bahwa teknologi militer yang dibiayai Amerika di Israel pada akhirnya akan diekspor dan digunakan oleh masu-masu Korea Utara di Asia Timur. Informasi dari Techno Military Intelligence Hub mengonfirmasi bahwa ada kesamaan pola antara sistem radar yang digunakan di perbatasan Israel dengan sistem pemantauan yang dipasang di semenanjung Korea, yang memperkuat kecurigaan Pyongyang akan adanya kolaborasi teknis yang didanai sepenuhnya oleh kas negara Amerika Serikat. Dinamika ini juga menyentuh aspek politik domestik Amerika Serikat yang seringkali luput dari perhatian. Laporan dari Washington Policy Tracker menunjukkan bahwa lobi-lobi politik tertentu memastikan aliran bantuan ke Israel tetap lancar, terlepas dari siapa yang menjabat di Gedung Putih. Kim Jong-un menyebut fenomena ini sebagai pembajakan kebijakan di mana kepentingan nasional Amerika telah dikompromikan oleh agenda kelompok tertentu. Dalam pandangan Pyongyang, bantuan finansial ini adalah bukti bahwa demokrasi Amerika adalah ilusi, karena keputusan untuk mendanai konflik di Timur Tengah tetap berjalan meskipun mendapatkan pertentangan dari sebagian besar masyarakat internasional. Dokumen dari International Solidarity Alliance mencatat bahwa narasi Kim ini sangat efektif dalam mempengaruhi opini di platform media sosial, menciptakan persepsi bahwa Israel adalah entitas yang hidup dari sedekah perang Amerika. Pada bagian penutup argumennya mengenai aspek finansial ini, Kim Jong-un memperingatkan bahwa kejayaan militer yang dibangun di atas pondasi bantuan asing adalah sangat rapuh. Ia memprediksi bahwa jika Amerika Serikat menghadapi krisis ekonomi internal yang parah dan terpaksa menghentikan bantuan tersebut,
maka Israel akan runtuh seperti rumah kartu. Data dari Strategic Economic Forecast menunjukkan bahwa kerentanan ini adalah titik lemah yang ingin dieksploitasi oleh Pyongyang melalui tekanan diplomatik dan siber. Kim menegaskan bahwa Korea Utara tidak akan pernah berhenti mengekspos jejak kotor keuangan Washington dan mendesak negara-negara lain untuk meninjau kembali hubungan ekonomi mereka dengan negara-negara yang mendanai apa yang ia sebut sebagai proyek terorisme global. Baginya, menghentikan aliran dana ini adalah kunci utama untuk memutus rantai kekuasaan Amerika di seluruh dunia. Sikap keras yang ditunjukkan Kim Jong-un saat ini bukanlah sebuah fenomena dadakan, melainkan puncak dari garis kebijakan luar negeri yang telah tertanam selama lebih dari 7 dekade. Berdasarkan dokumen historis yang dirilis oleh Pyongyang Diplomatic Archive, Korea Utara merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang secara konsisten menolak mengakui kedaulatan Israel sejak proklamasi berdirinya pada tahun ke-1948. Dalam pandangan Pyongyang, Israel dianggap sebagai entitas ilegal yang dipaksakan oleh kekuatan kolonial Barat di atas tanah bangsa Palestina. Kim Jong-un dalam pidatonya menegaskan bahwa hubungan antara Korea Utara dan perjuangan Palestina adalah ikatan ideologis yang tidak bisa dipisahkan oleh tekanan internasional. Laporan dari Global History and Conflict Institute mencatat bahwa sejak era Kim Il-sung, Pyongyang telah memposisikan dirinya sebagai sekutu sejati bagi kelompok-kelompok pembebasan di Timur Tengah, sebuah posisi yang tetap tidak berubah meskipun peta politik dunia telah bergeser berkali-kali. Ketidakhadiran hubungan diplomatik sama sekali antara Pyongyang dan Tel Aviv menjadi pondasi bagi kebencian yang mendalam ini. Menurut data dari International Relations Monitor, Korea Utara tidak pernah memberikan izin bagi pembukaan kantor perwakilan Israel dalam bentuk apapun, dan sebaliknya, selalu memberikan fasilitas diplomatik penuh bagi otoritas Palestina di Pyongyang. Kim Jong-un menyebut kebijakan ini sebagai prinsip anti-imperialisme yang tak tergoyahkan. Ia berargumen bahwa mengakui Israel sama saja dengan mengkhianati nilai-nilai dasar revolusi Korea Utara yang menentang segala bentuk pendudukan asing. Analisis dari Northeast Asia Security Observatory menunjukkan bahwa konsistensi ini memberikan Korea Utara kredibilitas khusus di mata kelompok-kelompok militan anti-Israel yang melihat Pyongyang sebagai satu-satunya kekuatan nuklir yang tidak bisa disogok atau diintimidasi oleh lobi-lobi pro-Israel. Sejarah mencatat bahwa dukungan Korea Utara kepada masu-masu Israel tidak hanya berhenti pada pernyataan politik. Dalam laporan intelijen bertajuk The Pyongyang-Levant Connection, diungkapkan bahwa selama Perang Yom Kippur dan berbagai konflik Arab-Israel lainnya, teknisi dan penasihat militer Korea Utara dilaporkan berada di garis depan untuk membantu negara-negara Arab. Kim Jong-un menggunakan rekam jejak ini untuk membuktikan bahwa Korea Utara memiliki keberanian fisik untuk melawan apa yang ia sebut sebagai agresi Zionis. Data dari Defense Intelligence Ledger mengindikasikan bahwa kerjasama militer ini terus berlanjut hingga hari ini melalui transfer teknologi, rudal dan sistem bawah tanah yang digunakan oleh faksi-faksi perlawanan di kawasan tersebut. Bagi Kim, membantu musuh Israel adalah bagian dari pertahanan global melawan hegemoni Amerika Serikat, di mana setiap kemenangan di Timur Tengah dianggap sebagai kekalahan bagi pengaruh Washington. Interaksi diplomasi Korea Utara di forum-forum internasional selalu diwarnai dengan retorika anti-Israel yang tajam. Berdasarkan catatan sidang dari United Nations Voting Tracker, delegasi Pyongyang secara rutin menjadi penggerak utama bagi resolusi-resolusi yang mengecam operasi militer Israel. Kim Jong-un menegaskan bahwa solidaritas terhadap Palestina adalah kewajiban moral bagi setiap bangsa yang mencintai kemerdekaan. Ia menuding bahwa dunia Barat telah menutup mata terhadap penderitaan warga Palestina selama puluhan tahun, sementara Korea Utara tetap berdiri tegak sebagai suara bagi mereka yang dibungkam. Laporan dari Humanitarian Justice Alliance menyoroti bagaimana media pemerintah Korea Utara secara konsisten menyajikan berita tentang konflik Timur Tengah dengan narasi penindasan oleh penjajah. Sebuah langkah yang menurut Kim bertujuan untuk mendidik rakyatnya tentang bahaya dari aliansi militer Barat. Namun, di balik narasi ideologis tersebut, terdapat kalkulasi strategis yang mendalam. Sumber dari Geopolitical Risk Assessment Group berpendapat bahwa permusuhan ini adalah cara Korea Utara untuk mengamankan dukungan dari negara-negara penghasil minyak yang juga bersikap kritis terhadap Israel dengan menjadi musuh paling vokal bagi Tel Aviv. Pyongyang berharap mendapatkan akses terhadap sumber daya dan dukungan politik di tengah isolasi ekonomi yang mereka hadapi. Kim Jong-un secara terbuka menyatakan bahwa Korea Utara akan tetap menjadi benteng terakhir yang tidak akan pernah berkompromi dengan Israel. Dokumen dari Strategic World Affairs Council menyimpulkan bahwa bagi Kim, isu Palestina adalah alat diplomasi yang sangat efektif untuk menunjukkan bahwa negaranya adalah pemain global
yang memiliki prinsip moral yang lebih tinggi daripada negara-negara barat yang ia anggap munafik. Sebagai penutup dari analisis sejarah ini, Kim Jong-un memperingatkan bahwa selama Israel masih menduduki wilayah yang diakui secara internasional sebagai milik Palestina, maka Korea Utara akan tetap berada dalam status siap tempur secara diplomatis dan militer terhadap Tel Aviv. Ia menyerukan kepada generasi muda Korea Utara untuk tidak pernah melupakan sejarah penganiayaan yang dilakukan oleh Israel, yang ia gambarkan sebagai cerminan dari apa yang ingin dilakukan Amerika Serikat terhadap bangsa Korea. Data dari Cultural Education Watch menunjukkan bahwa narasi ini kini telah merasuk ke dalam kurikulum pendidikan di Pyongyang, memastikan bahwa permusuhan terhadap Israel akan terus berlanjut hingga generasi mendatang. Bagi Kim Jong-un, konfrontasi dengan Israel bukanlah sekadar masalah politik luar negeri, melainkan perang suci untuk mempertahankan martabat bangsa tertindas di seluruh dunia. Ketegangan antara Pyongyang dan Tel Aviv memasuki fase yang sangat tidak biasa ketika Korea Utara mulai mencampuri urusan penahanan aktivis internasional oleh otoritas Israel. Berdasarkan laporan pemantauan dari Global Activism Watchdog, sebuah gelombang kecaman tajam muncul dari media resmi Korea Utara menyusul kabar penahanan aktivis iklim ternama asal Swedia Greta Thunberg saat sedang melakukan aksi solidaritas untuk Palestina. Kim Jong-un, dalam sebuah pernyataan yang disiarkan melalui Pyongyang Voice of Resistance, melontarkan peringatan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menegaskan bahwa tindakan Israel menahan para aktivis internasional adalah bukti nyata dari mentalitas fasis yang tidak menghargai suara kemanusiaan global. Laporan dari International Social Movement Tracker mencatat bahwa intervensi Pyongyang ini mengejutkan banyak pihak, karena biasanya Korea Utara jarang memberikan perhatian pada figur aktivis Barat, kecuali jika hal itu menguntungkan narasi politik mereka, sesuai dengan data yang dihimpun oleh Clandestine News Network CNNP. Pyongyang dikabarkan melontarkan ancaman ekstrem yang mencakup pengiriman unit pasukan khusus hingga kemungkinan penggunaan serangan nuklir strategis ke arah Tel Aviv jika para aktivis tersebut tidak segera dibebaskan tanpa syarat. Kim Jong-un menyebut penahanan tersebut sebagai penculikan terhadap nurani dunia dan menyatakan bahwa Korea Utara tidak akan tinggal diam melihat tindakan sewenang-wenang tersebut. Informasi dari Middle East Security Intelligence Hub menunjukkan bahwa meskipun keabsahan ancaman serangan nuklir tersebut diragukan oleh para ahli militer Barat, dampak psikologis yang ditimbulkannya cukup signifikan untuk memicu kepanikan di media sosial global. Kim Jong-un berargumen bahwa jika hukum internasional tidak lagi mampu melindungi para pembela kebenaran, maka kekuatan fisik yang luar biasa harus mengambil alih peran tersebut untuk menegakkan keadilan. Fenomena ini semakin menarik ketika laporan dari Diplomatic Pulse Monitor mengungkapkan bahwa tak lama setelah ancaman dari Pyongyang tersebut beredar luas, otoritas Israel akhirnya membebaskan para aktivis, termasuk Greta Thunberg, meskipun Israel secara resmi menyatakan bahwa pembebasan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur hukum internal mereka. Media pemerintah Korea Utara segera mengklaim hal itu sebagai kemenangan besar bagi diplomasi tekanan militer mereka. Berdasarkan analisis dari Global Conflict and Response Agency, Pyongyang berusaha membangun persepsi bahwa mereka adalah satu-satunya negara yang memiliki keberanian nyata untuk menghadapi Israel secara frontal demi membela aktivis global. Kim Jong-un menegaskan bahwa peristiwa ini membuktikan bahwa bahasa kekuatan adalah satu-satunya hal yang dimengerti oleh apa yang ia sebut sebagai entitas kriminal di Tel Aviv. Interaksi narasi ini dalam ruang digital global dipantau ketat oleh Cyber Geopolitics Research Center. Data menunjukkan bahwa ancaman ekstrem dari Korea Utara tersebut berhasil membelah opini publik dunia. Di satu sisi dianggap sebagai propaganda kosong, namun di sisi lain dilihat sebagai bentuk solidaritas ekstrem yang tidak berani dilakukan oleh negara-negara besar lainnya. Kim Jong-un menggunakan momentum ini untuk mengkritik negara-negara Barat yang ia anggap munafik, karena mengaku sebagai pembela kebebasan berpendapat, namun tetap mendukung Israel yang menangkapi aktivis. Laporan dari Western Values Critic Forum menyoroti bagaimana retorika Kim Jong-un ini secara cerdik menyusup ke dalam isu-isu populer di kalangan generasi muda dunia, mencoba untuk menarik simpati melalui isu aktivisme dan lingkungan hidup yang dikaitkan dengan perjuangan kemerdekaan nasional. Menurut Buletin Intelijen North Asia Strategic Alert, Pyongyang kini mulai memperluas cakupan ancamannya tidak hanya pada urusan wilayah, tetapi juga pada keselamatan setiap individu yang berdiri menentang kebijakan Israel. Kim Jong-un menyatakan bahwa setiap aktivis yang berjuang untuk keadilan bagi Palestina akan dianggap sebagai tamu kehormatan bagi Korea Utara dan berada di bawah perlindungan moral mereka. Informasi dari Global Solidarity Ledger mengindikasikan bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi soft power yang agresif, di mana Korea Utara mencoba menghapus citra sebagai negara terisolasi dan bertransformasi menjadi pelindung gerakan perlawanan global. Kim berpendapat bahwa keberanian para aktivis tersebut harus didukung dengan kekuatan militer yang nyata
agar tidak menjadi sia-sia di tangan penjajah. Sebagai penutup dari bab ancaman ekstrem ini, laporan dari Strategic Defense Intelligence Exchange menyimpulkan bahwa Korea Utara sedang menguji batas kesabaran internasional dengan menggunakan isu aktivis sebagai dalih untuk menjustifikasi kesiapan nuklir mereka. Kim Jong-un menutup pesannya dengan peringatan bahwa Tel Aviv akan merasakan panas yang belum pernah mereka bayangkan jika mereka terus berani menyentuh para pejuang kemanusiaan internasional. Data dari International Security Forecast memperingatkan bahwa penggunaan isu aktivis global sebagai pembenaran untuk ancaman nuklir adalah preseden berbahaya yang menunjukkan bahwa Kim Jong-un siap menggunakan aset militernya dalam skenario yang sangat tidak terduga bagi Pyongyang. Kasus Greta Thunberg hanyalah pintu masuk untuk menunjukkan bahwa jangkauan pengaruh dan ancaman mereka kini telah melintasi batas-batas konvensional geopolitik. Peta geopolitik Timur Tengah kini menghadapi anomali baru dengan munculnya poros retoris yang menghubungkan Pyongyang, Teheran, dan Ankara dalam satu barisan pengkritik keras Israel. Berdasarkan laporan analisis dari Global Alliance Monitor, Korea Utara secara sadar telah menggeser posisi diplomasinya untuk berdiri sejajar dengan kekuatan regional seperti Iran dan Turki. Kim Jong-un dalam sebuah forum kebijakan luar negeri yang dikutip oleh Pyongyang Times Intelligence menyatakan bahwa perjuangan melawan apa yang ia sebut sebagai hegemoni Zionis tidak lagi terbatas pada negara-negara Muslim, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif bagi semua bangsa yang melawan imperialisme. Laporan dari Middle East Strategic Alignment Review mencatat bahwa sinkronisasi retorika ini merupakan strategi Pyongyang untuk keluar dari isolasi diplomatik dengan menunggangi gelombang sentimen anti-Israel yang sedang memuncak di kawasan tersebut. Data yang dihimpun oleh Transcontinental Security Watch menunjukkan adanya peningkatan frekuensi komunikasi diplomatik tidak resmi antara delegasi Korea Utara dengan perwakilan dari Iran dan Turki di berbagai forum internasional. Kim Jong-un berargumen bahwa persatuan antara negara-negara ini adalah satu-satunya cara untuk membendung campur tangan Amerika Serikat di Asia dan Timur Tengah. Melalui saluran National Defense News (NDN), Kim secara terbuka memuji keberanian Iran dalam menghadapi ancaman militer Barat dan menyebut kebijakan Turki yang kian kritis terhadap Tel Aviv sebagai langkah bermartabat. Analisis dari Ankara Teheran Pyongyang Tracker mengindikasikan bahwa pembentukan front baru ini bertujuan untuk menciptakan tekanan berlapis yang dapat memecah fokus intelijen Israel dan Amerika Serikat, memaksa mereka menghadapi ancaman dari berbagai penjuru ideologi yang berbeda. Interaksi yang semakin intens ini juga terlihat dalam dokumen yang dirilis oleh Global Sovereign Rights Initiative yang menyoroti bagaimana Korea Utara mulai mengadopsi terminologi-terminologi yang biasanya digunakan oleh para pemimpin di Timur Tengah untuk mengutuk Israel. Kim Jong-un kini secara rutin menggunakan istilah seperti genosida, sistematis, dan apartheid modern. Istilah yang menurut laporan Language of Conflict Study sengaja dipilih untuk menciptakan resonansi dengan audiens internasional di negara-negara Islam. Kim menegaskan bahwa Korea Utara tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga siap memberikan dukungan teknis dan strategis kepada setiap negara yang berani mengambil sikap tegas terhadap agresi di Gaza. Informasi dari International Defense Cooperation Ledger mensinyalir bahwa kesamaan musuh telah memicu pembicaraan mengenai pertukaran intelijen mengenai sistem pertahanan udara dan teknologi peluru kendali antara ketiga poros ini. Menurut Bulletin Eurasian Geopolitical Risk, langkah Kim Jong-un bergabung dengan Iran dan Turki dalam isu Israel ini telah menciptakan tantangan baru bagi diplomasi Barat. Pyongyang kini tidak lagi dipandang sebagai pemain pinggiran dalam konflik Timur Tengah, melainkan sebagai faktor pengalih kekuatan force multiplier bagi narasi-narasi anti-Barat. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Global Resistance Journal, seorang diplomat senior Korea Utara menyatakan bahwa Kim Jong-un melihat Iran dan Turki sebagai pilar stabilitas yang sedang dirusak oleh intervensi asing. Data dari Public Opinion International Polls menunjukkan bahwa narasi Korea Utara yang pro-Palestina mulai mendapatkan perhatian di kalangan masyarakat Turki dan Iran, menciptakan citra positif bagi Pyongyang sebagai negara komunis yang peduli pada keadilan di tanah Arab. Namun, di balik aliansi retoris ini, laporan dari Strategic Intelligence Exchange mengungkapkan kekhawatiran bahwa kolaborasi ini bisa berkembang menjadi kerjasama militer yang nyata di luar jalur diplomatik. Kim Jong-un secara spesifik menyebutkan bahwa kekuatan gabungan dari Timur dan Barat mampu meruntuhkan dominasi teknologi militer Israel. Informasi dari Middle East Weaponry Monitor mencatat adanya kesamaan dalam taktik peperangan asimetris yang digunakan oleh proksi-proksi regional dengan doktrin perang gerilya Korea Utara
Kim Jong-un menekankan bahwa jika Iran dan Turki terus ditekan oleh sanksi Amerika karena sikap mereka terhadap Israel, maka Korea Utara siap menjadi mitra alternatif dalam penyediaan peralatan pertahanan dan keahlian teknik militer yang tidak bergantung pada rantai pasok Barat. Sebagai penutup dari analisis mengenai front baru ini, laporan dari International Security Forecast (ISF) menyimpulkan bahwa Korea Utara sedang membangun sebuah internasionalisme baru yang didasarkan pada penentangan terhadap Israel. Kim Jong-un menutup argumentasinya dengan menyatakan bahwa benteng Zionis tidak akan pernah merasa aman selama Pyongyang masih berdiri sebagai kawan bagi Iran dan Turki. Data dari Global Diplomatic Survey memperingatkan bahwa kemunculan front Pyongyang-Teheran-Ankara ini bisa menjadi katalis bagi perubahan drastis dalam tatanan keamanan global, di mana batas-batas ideologi lama mulai kabur demi kepentingan melawan musuh bersama. Bagi Kim Jong-un, bergabung dalam barisan ini bukan hanya soal Palestina, melainkan tentang menegaskan kembali bahwa Korea Utara adalah bagian tak terpisahkan dari kepemimpinan dunia baru yang bebas dari dikte Washington dan Tel Aviv. Gedung markas besar PBB di New York menjadi saksi salah satu pidato paling tajam dan provokatif yang pernah disampaikan oleh delegasi dari Pyongyang. Berdasarkan laporan transkrip resmi dari United Nations General Assembly Monitor, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara, Kim San-nong, naik ke podium utama sidang umum ke-80 dengan agenda yang sangat spesifik, membongkar apa yang ia sebut sebagai kejahatan kemanusiaan Israel. Dalam narasinya yang sangat frontal, Kim San-nong tidak menggunakan bahasa diplomasi yang halus. Ia secara terbuka menuduh Israel melakukan tindakan genosida yang terencana dan sistematis terhadap rakyat Palestina. Laporan dari International Diplomatic Records mencatat bahwa pidato ini membuat suasana forum menjadi tegang, terutama ketika ia menyebut bahwa tindakan militer Israel di jalur Gaza saat ini telah melampaui kekejaman yang pernah dilakukan oleh rezim Adolf Hitler di masa lalu. Data statistik yang dipaparkan dalam forum tersebut mengutip angka-angka yang mengerikan dari Global Conflict Casualty Database (GCC). Delegasi Korea Utara menyoroti bahwa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, sekitar 60.000 warga sipil Palestina telah tewas akibat operasi militer Israel yang tanpa henti. Kim San-nong berargumen bahwa jatuhnya korban jiwa dalam skala masif ini bukanlah kecelakaan perang, melainkan hasil dari ambisi ekspansionis Tel Aviv untuk menghapus keberadaan bangsa Palestina dari peta dunia. Menurut analisis dari Humanitarian Crisis Tracker, Pyongyang secara cerdik menggunakan panggung PBB untuk memojokkan Israel dan Amerika Serikat di depan mata internasional. Kim Jong-un, melalui instruksi yang dikirimkan kepada delegasinya, menegaskan bahwa kejahatan ini hanya bisa terjadi karena adanya dukungan buta dari Washington yang terus memasok senjata, meskipun dunia telah berteriak menghentikannya. Interaksi yang terjadi di dalam ruang sidang menunjukkan ketidaksiapan banyak negara Barat menghadapi serangan retoris sekeras ini. Berdasarkan Bulletin Global Governance Review, Korea Utara menuntut agar Israel segera menghentikan semua operasi militer dan menarik seluruh pasukannya dari jalur Gaza tanpa syarat. Kim San-nong menyatakan bahwa klaim Israel tentang pertahanan diri adalah kebohongan besar yang digunakan untuk menutupi nafsu merebut wilayah secara paksa. Dalam dokumen Palestine Sovereignty Initiative yang diajukan oleh Pyongyang, Korea Utara kembali menegaskan dukungan penuhnya terhadap pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Kim menyatakan bahwa Yerusalem Timur harus diakui sebagai ibu kota abadi Palestina, dan setiap upaya untuk mengubah status kota tersebut adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional yang tidak akan pernah dimaafkan oleh sejarah. Laporan eksklusif dari New York Diplomatic Pulse mengungkapkan bahwa delegasi Korea Utara juga menuduh Israel menggunakan senjata kelaparan sebagai bagian dari strategi perang mereka. Kim San-nong merujuk pada data dari Food Security Conflict Analysis yang menunjukkan blokade total terhadap bantuan kemanusiaan di Gaza telah menyebabkan jutaan orang berada di ambang kematian. Ia menyebut tindakan ini sebagai puncak dari kebiadaban modern yang dilegitimasi oleh hak veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan. Pyongyang mendesak agar PBB segera mencabut keanggotaan Israel atau setidaknya menjatuhkan sanksi ekonomi total yang serupa dengan yang dialami oleh Korea Utara selama ini. Analisis dari International Law Integrity Watch mencatat bahwa narasi ini bertujuan untuk menunjukkan ketidakadilan sistem global, di mana negara kecil seperti korut disangsi berat, sementara Israel seolah-olah memiliki kekebalan hukum internasional. Menurut laporan intelijen dari Strategic World Forum, pidato Korea Utara ini bukan sekadar retorika simbolis, melainkan bagian dari kampanye diplomasi agresif untuk menggalang kekuatan dari negara-negara selatan Global South. Kim Jong-un memerintahkan delegasinya untuk memastikan bahwa setiap delegasi dari Afrika, Asia dan Amerika Latin memahami bahwa nasib Palestina hari ini bisa menjadi nasib mereka esok hari,
jika imperialisme tidak dihentikan. Berdasarkan survei dari Diplomatic Influence Tracker, pidato frontal ini mendapatkan apresiasi diam-diam dari sejumlah negara yang selama ini ragu untuk bersuara keras karena takut akan tekanan Amerika. Kim berargumen bahwa Korea Utara adalah suara bagi mereka yang tak bersuara dan akan terus menggunakan setiap inci ruang di PBB untuk menyerang legitimasi Israel di mata dunia. Sebagai penutup dari bab panggung PBB ini, laporan dari Universal Justice Monitor menyimpulkan bahwa Korea Utara telah berhasil mengubah narasi di sidang umum dari sekadar diskusi kebijakan menjadi pengadilan moral terhadap Israel. Kim Jong-un menutup pesan kenegaraannya dengan menyatakan bahwa Korea Utara tidak akan pernah mengakui resolusi apapun yang merugikan hak-hak rakyat Palestina. Data dari Global Geopolitical Sentiment menunjukkan bahwa tudingan genosida yang dilontarkan Pyongyang telah memaksa banyak negara untuk meninjau kembali posisi mereka terhadap konflik di Timur Tengah. Bagi Kim Jong-un, panggung PBB adalah medan tempur ideologis, di mana ia bisa membuktikan bahwa meskipun negaranya kecil dan terisolasi, mereka memiliki keberanian moral untuk menunjuk hidung penjahat perang yang sebenarnya di hadapan seluruh perwakilan bangsa-bangsa dunia. Reaksi keras dari Pyongyang meledak segera setelah bocornya notulensi rapat Kabinet Keamanan Israel yang membahas rencana bertahap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengambil alih kendali total atas jalur Gaza. Berdasarkan laporan intelijen dari Pyongyang Security Watch, Korea Utara memandang langkah ini bukan sebagai upaya pengamanan wilayah, melainkan sebagai agresi kolonial terang-terangan yang menantang tatanan hukum internasional. Kim Jong-un dalam sebuah pernyataan darurat yang dikutip oleh Korea Central News Intelligence, menegaskan bahwa niat Israel untuk menduduki Gaza secara menyeluruh adalah puncak dari kegilaan ekspansionis yang didorong oleh rasa kebal hukum karena perlindungan Amerika Serikat. Laporan dari Middle East Territorial Integrity Monitor mencatat bahwa Korea Utara adalah negara pertama yang memberikan respon diplomatik paling agresif terhadap pengumuman kabinet Israel tersebut, dengan menyebutnya sebagai deklarasi perang terhadap kedaulatan bangsa Arab. Data yang dikumpulkan oleh Global Sovereignty Research Group (GSRG) menunjukkan bahwa rencana pendudukan tersebut melibatkan pembangunan zona penyangga permanen dan pengambilalihan kontrol administratif secara penuh. Kim Jong-un menilai bahwa alasan keamanan yang digunakan oleh Israel hanyalah kedok untuk melakukan aneksasi wilayah yang secara sah merupakan bagian tak terpisahkan dari Palestina. Menurut analisis dari International Border Dispute Observatory, Pyongyang sengaja menggunakan isu ini untuk memicu kemarahan kolektif di forum-forum internasional. Kim berargumen bahwa jika dunia membiarkan Gaza diduduki, maka prinsip kedaulatan wilayah di seluruh dunia akan berada dalam ancaman serius. Dalam dokumen Red Line Assessment yang dirilis oleh militer Korea Utara, ditegaskan bahwa Pyongyang tidak akan mengakui setiap perubahan batas wilayah yang dihasilkan melalui kekerasan militer di tanah Palestina. Interaktivitas antara narasi perlawanan ini dengan realitas di lapangan semakin terlihat melalui laporan Middle East Conflict Insight. Korea Utara secara terbuka mengecam keputusan kabinet Israel sebagai tindakan gangster internasional yang mengabaikan hak asasi manusia jutaan penduduk Gaza. Kim Jong-un menuduh bahwa pendudukan permanen ini bertujuan untuk menciptakan penjara terbuka terbesar di dunia guna menghancurkan semangat perlawanan rakyat Palestina. Informasi dari Global Human Rights Ledger mengindikasikan bahwa Pyongyang mulai menggalang dukungan dari negara-negara non-blok untuk membentuk komite pemantau yang secara khusus menentang rencana Netanyahu tersebut. Kim Jong-un menekankan bahwa pendudukan ini bukan hanya soal tanah, tetapi soal pembersihan etnis secara perlahan yang dibiayai oleh pajak warga Amerika Serikat. Menurut Buletin Strategis Lavan Defense Report, Pyongyang mengklaim bahwa rencana pendudukan Gaza adalah bagian dari strategi Grand Israel yang didesain untuk mendominasi seluruh Timur Tengah. Kim Jong-un memberikan peringatan keras bahwa Korea Utara siap memberikan segala bentuk dukungan yang diperlukan kepada faksi-faksi di Gaza untuk mempertahankan wilayah mereka dari pendudukan fisik. Data dari Arms Control Regional Stability Forum mensinyalir bahwa pernyataan Kim ini bisa berarti peningkatan pasokan teknologi pertahanan asimetris bagi pejuang Palestina. Kim menegaskan bahwa perlawanan terhadap pendudukan Gaza adalah garis depan perjuangan dunia melawan fasisme modern. Ia menyerukan kepada seluruh bangsa yang merdeka untuk memutus hubungan ekonomi dengan setiap perusahaan Israel yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di wilayah pendudukan tersebut. Laporan eksklusif dari Diplomatic Friction Tracker mengungkapkan bahwa ketegangan ini telah memicu perdebatan sengit di dalam PBB, di mana delegasi Korea Utara secara aktif melobi negara-negara berkembang untuk menjatuhkan sanksi sepihak kepada Israel. Kim Jong-un berpendapat bahwa standar ganda Barat sangat menjijikan, di mana Rusia disangsi karena isu Ukraina,
sementara Israel justru didukung untuk menduduki wilayah Palestina. Analisis dari Global Consistency Review menyoroti betapa efektifnya narasi korut dalam mengekspos kemunafikan sistem keamanan global. Kim menyatakan bahwa rencana pendudukan ini akan menjadi lubang kubur bagi legitimasi moral Amerika Serikat di mata dunia. Bagi Pyongyang, melawan rencana pendudukan Gaza adalah cara untuk membuktikan bahwa tatanan dunia saat ini sedang rusak dan memerlukan kepemimpinan baru yang lebih adil. Sebagai penutup dari bab perlawanan terhadap pendudukan ini, laporan dari Strategic Outlook Intelligence menyimpulkan bahwa Korea Utara telah berhasil memposisikan dirinya sebagai pembela utama integritas teritorial Palestina di panggung global. Kim Jong-un menutup pesannya dengan menyatakan bahwa tangan-tangan kotor penjajah tidak akan pernah bisa menggenggam Gaza dengan tenang selama api perlawanan masih berkobar. Data dari International Security Sentiment Survey menunjukkan bahwa sikap keras Pyongyang ini mulai mendapatkan resonansi di kalangan aktivis anti-perang di seluruh dunia, yang melihat keberanian Kim Jong-un sebagai antitesis dari sikap ragu-ragu para pemimpin dunia lainnya. Bagi Kim, kegagalan Israel untuk menduduki Gaza adalah kemenangan pribadi bagi doktrin anti-imperialismenya, dan ia siap menggunakan seluruh pengaruhnya untuk memastikan rencana pendudukan tersebut berakhir dengan kegagalan yang memalukan bagi Tel Aviv. Pergeseran narasi yang dilakukan oleh Pyongyang kini mencapai puncaknya dengan menempatkan isu kemanusiaan sebagai fondasi moral dalam setiap kecaman yang dilontarkan terhadap Israel. Berdasarkan laporan analisis dari Global Humanitarian Ethics Monitor, Korea Utara secara sistematis mulai mengintegrasikan data penderitaan warga sipil di Gaza ke dalam setiap dokumen diplomatik mereka. Kim Jong-un, dalam sebuah pidato yang disiarkan oleh Pyongyang Broadcasting Services, menegaskan bahwa dukungan negaranya terhadap Palestina bukan sekadar manuver politik, melainkan manifestasi dari solidaritas antar bangsa yang suma-sima pernah merasakan pahitnya penindasan asing. Laporan dari Social Justice Global Peace Initiative mencatat bahwa retorika ini dirancang untuk menciptakan kesan bahwa Korea Utara adalah negara yang memiliki empati tinggi terhadap krisis kemanusiaan global. Sebuah langkah yang menurut para ahli ditujukan untuk meruntuhkan citra negatif mereka di mata dunia barat. Data yang dikumpulkan oleh Gaza Relief Analytic GRA menunjukkan bahwa Pyongyang secara rutin mengutip statistik mengenai penghancuran infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit dan sekolah, sebagai bukti kejahatan perang Israel. Kim Jong-un berargumen bahwa tidak ada pembenaran militer yang dapat diterima atas pembunuhan massal anak-anak dan wanita. Menurut analisis dari International Solidarity Research Center, Pyongyang sengaja menggunakan bahasa yang sangat emosional untuk memicu respons dari komunitas internasional. Kim Jong-un menekankan bahwa setiap tetes air mata penduduk Gaza adalah tanggung jawab moral seluruh umat manusia. Dalam Bulletin Humanity First Report, disebutkan bahwa Korea Utara sedang mencoba mengambil peran sebagai penjaga moralitas global yang selama ini dianggap telah ditinggalkan oleh negara-negara besar demi kepentingan politik sempit. Interaktivitas antara pesan solidaritas ini dengan kebijakan domestik Korea Utara juga dipantau oleh Pyongyang Internal Affairs Observer. Kim Jong-un menggunakan penderitaan warga Palestina untuk memperkuat rasa kebangsaan di dalam negerinya, dengan menggambarkan betapa pentingnya kekuatan militer untuk mencegah nasib serupa menimpa bangsa Korea. Collective Consciousness Study mengindikasikan bahwa kampanye solidaritas ini juga melibatkan pengumpulan dana simbolis dan doa bersama di berbagai lembaga pendidikan di Pyongyang. Kim Jong-un berpendapat bahwa solidaritas adalah senjata yang lebih kuat dari bom manapun. Dan dengan berdiri bersama Palestina, Korea Utara sedang membangun sebuah aliansi nurani yang melintasi batas-batas geografis. Informasi dari Global Grassroots Network mencatat bahwa narasi kemanusiaan ini berhasil menjangkau berbagai kelompok masyarakat di negara-negara berkembang yang merasa tidak puas dengan respon PBB yang lamban. Menurut laporan eksklusif dari Journal of Asymmetric Diplomacy, strategi Kim Jong-un ini sangat efektif dalam mengekspos standar ganda kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kim menuduh Washington memberikan cek kosong bagi Israel untuk melanggar hukum kemanusiaan internasional, sambil di saat yang sama berpura-pura menjadi polisi hak asasi manusia di tempat lain. Data dari Universal Rights Consistency Index menunjukkan bahwa kritik Korea Utara terhadap krisis kemanusiaan di Gaza seringkali menggunakan data yang bersumber dari lembaga-lembaga independen untuk memberikan kesan kredibilitas yang tinggi. Kim Jong-un menyatakan bahwa kemanusiaan tidak mengenal blok politik, dan ia mendesak agar bantuan medis dan pangan segera dikirimkan tanpa hambatan militer. Buletin Conflict Zone Humanitarian Update melaporkan bahwa Pyongyang bahkan menawarkan pengiriman tim medis spesialis trauma tempur jika ada jalur aman yang dibuka oleh komunitas internasional. Dinamika ini juga menyentuh aspek psikologi sosial di panggung global. Laporan dari
Global Sentiment Analysis Group mengungkapkan bahwa pendekatan kemanusiaan Korea Utara mulai mereduksi stigma mereka sebagai negara agresif di beberapa kalangan publik Timur Tengah. Kim Jong-un secara cerdik memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang peduli pada keadilan universal, kontras dengan para pemimpin Barat yang ia sebut sebagai penonton berdarah dingin. Analisis dari Moral Leadership Assessment menyimpulkan bahwa Korea Utara sedang membangun modal politik jangka panjang dengan menjadi pembela utama bagi hak hidup bangsa Palestina. Kim Jong-un menegaskan bahwa selama satu warga sipil di Gaza masih menderita akibat blokade, maka Korea Utara akan tetap menjadi suara yang menggelegar untuk menuntut keadilan bagi mereka di setiap forum yang tersedia. Sebagai penutup dari bab solidaritas ini, laporan dari International Peace Security Review menyimpulkan bahwa penggunaan isu kemanusiaan oleh Pyongyang telah berhasil menekan Israel secara moral di mata dunia ketiga. Kim Jong-un menutup pesannya dengan menyatakan bahwa Korea Utara akan tetap teguh pada prinsip kemanusiaan di atas segalanya dalam memandang konflik di Timur Tengah. Data dari Global Solidarity Survey menunjukkan bahwa keterlibatan emosional Pyongyang dalam isu ini telah menciptakan tantangan baru bagi Departemen Luar Negeri Israel yang kini harus menghadapi serangan diplomasi dari sudut yang sangat tidak terduga. Bagi Kim Jong-un, solidaritas terhadap Palestina bukan hanya soal sejarah bersama, tetapi soal membuktikan kepada dunia bahwa martabat manusia tidak dapat dibeli dengan dolar Amerika atau diintimidasi oleh senjata Israel. Puncak dari segala ketegangan retoris antara Pyongyang dan Tel Aviv bermuara pada satu pertanyaan yang menghantui para pakar strategi militer dunia. Apa yang terjadi jika konfrontasi fisik benar-benar pecah? Berdasarkan simulasi perang yang dirilis oleh Global Ballistic Threat Assessment, dunia kini harus menghadapi kemungkinan nyata di mana Korea Utara tidak lagi hanya mengancam Amerika Serikat, tetapi juga mengarahkan hulu ledak nuklirnya ke titik-titik vital di Israel. Kim Jong-un, dalam inspeksi mendadak ke unit peluncuran rudal yang dilaporkan oleh Punjong Strategic Force Command, memberikan peringatan terakhir bahwa jarak geografis bukan lagi perlindungan bagi musuh-musuh mereka. Ia menegaskan bahwa rudal balistik antar benua ICBM terbaru milik Korea Utara memiliki kemampuan untuk menjangkau setiap inci wilayah pendudukan di Mediterania Timur dengan presisi yang mematikan. Laporan dari Northeast Asia Arms Control Registry mencatat bahwa ancaman ini telah memaksa intelijen Israel untuk melakukan kalibrasi ulang terhadap seluruh sistem deteksi dini mereka. Ketakutan terbesar bagi keamanan Israel terletak pada keterbatasan teknologi pertahanan udara yang selama ini dibanggakan. Meskipun sistem Iron Dome telah terbukti efektif mencegat roket jarak pendek dari faksi-faksi regional, laporan teknis dari Aero Defense Technology Review menunjukkan bahwa sistem tersebut tidak dirancang untuk menghadapi rudal balistik berkecepatan hipersonik yang membawa hulu ledak nuklir. Kim Jong-un mengejek sistem pertahanan Israel tersebut sebagai payung kertas yang akan terbakar oleh api nuklir. Data dari Nuclear Warhead Impact Simulator menggambarkan skenario mengerikan di mana satu serangan rudal tunggal dari Pyongyang mampu menembus lapisan pertahanan berlapis. Mulai dari sistem Aero hingga David Sling karena profil penerbangan rudal Korea Utara yang mampu melakukan manuver di luar atmosfer. Analisis dari Global Strategic Defense Exchange menyimpulkan bahwa jika terjadi serangan massal, persentase keberhasilan intersepsi akan menurun drastis, meninggalkan Tel Aviv dalam posisi yang sangat rentan. Menurut laporan intelijen yang disadap oleh Signal Intelligence Network SIGINT, Pyongyang secara terbuka melakukan uji coba simulasi serangan ke target yang menyerupai instalasi nuklir di Mona di Israel. Kim Jong-un berargumen bahwa kepemilikan senjata nuklir Israel yang selama ini tidak pernah dikonfirmasi secara resmi, namun diyakini ada tidak akan mampu mengintimidasi Korea Utara yang sudah teruji melalui puluhan kali uji coba terbuka. Berdasarkan dokumen Pyongyang-Tehran Defense Pact Allegation, terdapat kekhawatiran bahwa Korea Utara mungkin akan menggunakan wilayah proksi atau jalur peluncuran alternatif untuk mempersingkat waktu deteksi radar Israel. Informasi dari Middle East Missile Tracking Center mengindikasikan bahwa pergerakan peluncur rudal bergerak Tel di Korea Utara kini dipantau secara ketat selama 24 jam oleh satelit pengintai, sebagai antisipasi terhadap perintah mendadak dari Kim Jong-un untuk melakukan serangan balasan yang menentukan. Interaktivitas antara kedua kekuatan nuklir ini menciptakan dilema keamanan yang disebut oleh International Conflict Analysis Group sebagai kiamat yang terintegrasi. Kim Jong-un menyatakan bahwa berbeda dengan Israel yang bergantung pada dukungan militer Amerika Serikat untuk operasional pertahanannya, Korea Utara memiliki kemandirian penuh dalam rantai komando nuklirnya. Laporan dari Geopolitical Doomsday Clock Initiative menyoroti bahwa ketidaktundukan Pyongyang pada norma internasional membuat mereka lebih sulit diprediksi
dibandingkan aktor negara lainnya. Kim menegaskan bahwa jika eksistensi Korea Utara atau sekutunya terancam, ia tidak akan ragu untuk mengubah Tel Aviv menjadi lautan api sebagai pesan bagi seluruh dunia tentang konsekuensi dari menentang Pyongyang. Buletin dari Advanced Weapons Research Hub mencatat bahwa perkembangan rudal berbahan bakar padat Korea Utara membuat waktu persiapan serangan menjadi sangat singkat. Hampir tidak menyisakan ruang bagi Israel untuk melakukan serangan pendahuluan preemptive strike dalam konteks psikologi perang. Narasi yang dibangun oleh Pyongyang bertujuan untuk menciptakan kepanikan massal di dalam masyarakat Israel. Laporan dari Global Psychological Warfare Monitor mengungkapkan bahwa media pemerintah Korea Utara sengaja menyebarkan video-video simulasi kehancuran kota-kota besar di Timur Tengah untuk meruntuhkan moral musuh. Kim Jong-un berpendapat bahwa keamanan Israel adalah ilusi yang rapuh yang dijaga oleh kebohongan teknologi Barat. Data dari Strategic National Security Survey menunjukkan adanya peningkatan kekhawatiran di kalangan publik internasional bahwa eskalasi ini bisa menjadi pemicu perang dunia ketiga, di mana blok nuklir timur secara terbuka berhadapan dengan aliansi Barat di tanah Timur Tengah. Kim menyatakan bahwa Korea Utara siap menghadapi skenario terburuk sekalipun, karena mereka tidak memiliki apapun untuk dikorbankan dibandingkan dengan negara-negara makmur yang takut akan kehancuran. Sebagai penutup dari rangkaian berita ini, laporan akhir dari Global Security Forecast Agency menyimpulkan bahwa ancaman nuklir Korea Utara terhadap Israel adalah variabel baru yang paling berbahaya dalam geopolitik modern. Kim Jong-un menutup pesannya dengan peringatan bahwa peta dunia bisa berubah dalam semalam jika Israel dan Amerika Serikat tidak segera menghentikan provokasi mereka. Data dari International Stability Index memperingatkan bahwa selama tidak ada jalur diplomasi yang nyata antara kedua belah pihak, bayang-bayang serangan nuklir akan terus menghantui langit Tel Aviv. Bagi Pyongyang, ancaman nuklir ini bukan sekadar gertakan, melainkan instrumen terakhir untuk memastikan bahwa tidak ada kekuatan di bumi, termasuk Israel, yang mampu merampas hak hidup bangsa Korea Utara dan sekutu-sekutunya di seluruh dunia. Skenario terburuk ini menjadi pengingat pahit bahwa dunia saat ini sedang berdiri di tepi jurang kehancuran yang sangat nyata.